Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Umi Atika, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Untuk video kali ini, saya akan memaparkan tentang tugas 2.1.A.3 mulai dari diri dari modul 2.1. Refleksi individu mengenai memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, saya akan membacakan kutipan untuk hari ini. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ki Hajar Dewantara. Tujuan pembelajaran khusus dari refleksif individu ini adalah CGP dapat berbagi pengalaman pribadi tentang bagaimana tindakan guru di masa lalu yang membantu dirinya untuk belajar dengan lebih baik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pertanyaan pemantik untuk pembelajaran satu ini, yang pertama, bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya yang berbeda-beda? Dari pertanyaan pemantik yang pertama ini mempunyai 4 pertanyaan. Di antaranya, bayangkanlah kelas yang saat ini Anda ampuh dengan segala keragaman murid-murid Anda. Saya sebagai guru diharapkan untuk bisa mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda. Setiap murid adalah anak yang unik yang mempunyai karakter dan latar belakang yang berbeda-beda. Dengan adanya keunikan tersebut, maka guru perlu memahami dan memperlakukan murid sesuai kebutuhan murid yang bervariasi, sehingga kebutuhan belajar murid yang bervariasi tersebut dapat terpenuhi. Pertanyaan selanjutnya, apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Menciptakan iklim belajar yang kondusif dengan media pembelajaran yang menarik, memilih metode pembelajaran yang tepat, dan memandukan beragam metode pembelajaran untuk satu materi agar bisa dipahami oleh semua anak, yaitu dengan metode ceramah, mengamati penayangan video, membuat proyek, atau dengan diskusi, dan juga senantiasa berinteraksi dan selalu memberi motivasi kepada anak-anak untuk kemajuan belajarnya. Apa yang Anda lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid Anda? Yaitu menggunakan teknik mengajar yang bervariasi agar peserta didik tidak merasa bosan, menggunakan teknologi yang bisa menunjang pembelajaran, belajar di luar kelas, menggunakan metode interaksi, menyiapkan materi dengan format dan bentuk lain seperti animasi atau PowerPoint. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada perlakuan yang berbeda yang Anda lakukan? Ada. Guru senantiasa memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhan masing-masing, karena setiap murid mempunyai karakter yang berbeda sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Jika ada, perlakuan seperti apa? Misalnya, saat peserta didik diajak untuk membuat produk memanfaatkan barang bekas untuk dijadikan barang yang memiliki nilai seni tersendiri, peserta didik diberi kebebasan dan peluang untuk membuat produk apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta ketersediaan bahan yang mudah didapati di sekitar mereka. Jika tidak ada, apa dampaknya terhadap murid Anda? Menurut saya, jika tidak ada pemberlakuan yang berbeda terhadap peserta murid, pasti mereka akan kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Sesuatu yang kurang atau tidak disukai sama sekali akan membuat mereka malas untuk berbuat dan mengerjakannya.
Pertanyaan selanjutnya, sebutkan tantangan-tantangan yang Anda hadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keragaman murid-murid Anda tersebut. Menurut saya, sebagai guru, berbagai keragaman murid di kelas sudah tentu akan ada tantangan-tantangan di tengah proses pembelajaran. Meski begitu, guru harus bisa mengatasi permasalahan tersebut agar pembelajaran tetap berjalan efektif. Di antaranya, tantangan yang sering terjadi yaitu perilaku siswa yang beragam seperti yang suka tidur di kelas, ribut, konsentrasi kurang, senang mengganggu temannya, dan lain-lain. Tindakan-tindakan apa yang telah Anda lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Tindakan yang akan saya lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut adalah di antaranya guru harus bersikap hangat dan lebih sering berinteraksi dengan siswa. Guru harus memberi motivasi dan inspirasi kepada siswa untuk belajar dan memberi waktu untuk lebih memahami, membantu menemukan minat dan bakat, membuat pembelajaran yang inovatif dan lebih menarik agar mereka fokus untuk tetap belajar, seperti dengan memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran, dan juga peserta didik harus belajar disiplin dan bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran yang dilaluinya di kelas. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keragaman murid tersebut, bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi? Menurut saya, pembelajaran yang sesuai untuk dirancang dan dilaksanakan dalam mengatasi keragaman murid adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasikan dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua, dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu. Keberagaman dari setiap individu murid harus selalu diperhatikan. Guru haruslah sadar bahwa setiap anak unik dan memiliki karakter yang berbeda, sehingga anak yang lainnya, dan yang terpenting adalah pembelajaran yang akan mendukung adalah pembelajaran yang berkarakter profil pelajar Pancasila dan pembelajaran sepanjang hayat. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai refleksi individu tentang bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.